semua untuk berbagi pengalaman gitu. Jadi berbagi pengalaman. Saya sebagai pelatih, kebetulan pelatih MFQ yang alhamdulillah telah banyak kita itu dapat menelurkan para juara. Sebagaimana kita ketahui bahwa MTQ itu baru kita mulai pada tahun 1968. Dulu setiap tahun ada MTQ, tapi dulu pada awalnya MTQ itu langsung tingkat provinsi kalau saya ngomong. Jadi langsung lomba tingkat provinsi. Kemudian berkembang, akhirnya ada dilombakan untuk setiap kabupaten. Kemudian baru pada tahun 1978 ada dimulai STQ. Jadi yang akan kita hadapi lomba itu ada dua. Ada setahun itu STQ, setahun itu MTQ. STQ sekarang STQ ya. Ada karena ada hadisnya. Awal mula kebetulan diadakan MFQ Musabaqah Famil Quran itu, yang mewakili daerah Yogyakarta adalah anak murid saya Diman Magwarjo. Alhamdulillah prestasinya adalah karena permulaan baru sampai masuk semifinal di tingkat nasional. Kemudian berkembang, kita pernah juara 1 tingkat nasional MFQ itu, yang kebetulan adalah dari MAN 1 Yogyakarta. Setelah itu kemudian kita dari cabang MFQ itu tidak pernah ada juara. Kemudian baru pada tahun 1918 kita juara 2 di tingkat nasional itu. Saya juga pernah melatih di Cerdas Cermat Al-Quran antar Lanut itu se-Indonesia, dan alhamdulillah kita latih juara 1 antar Lanut se-Indonesia. Kita juga pernah melatih di dalam Gebiar PAI anak-anak SD itu, pernah juga kita bawa juara 1 nasional. Pernah juga Gebiar PAI itu anak-anak SLTP, yaitu diwakili oleh SMP Negeri 1 Kalasan, juga juara tingkat nasional. Saya melatih di perguruan tinggi juga, di IAIN, UIN kemarin, di tahun ini kurang lebih 3 bulan yang lalu, antar sekolah tinggi negeri agama Universitas Negeri se-Jawa Madura, alhamdulillah yang kita latih juga juara 1 tingkat Jawa Madura itu. Saya juga melatih di UGM, alhamdulillah menjadi finalis di UGM. Saya juga melatih di UMY, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu juga mereka adalah masuk finalis menjadi juara harapan 1 di yang MTQ yang diselenggarakan oleh UNY, yang diikuti oleh 25 perguruan tinggi. Nah, itu sekedar saya bagikan pengalaman. Sekarang ini Pak Sin itu gampangannya baru babak alas gitu. Sekarang baru babak alas. Insya Allah karena masa bakti beliau itu sampai tahun 2025, insya Allah nanti akan banyak perkembangan-perkembangan yang akan kita dapati. Allahumma amin. Yang terang bahwa sekarang ini sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang insya Allah nanti setiap Kapanewon itu akan dilantik sehingga ada pengurusnya LPI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mengetahui kemajuan LPTQ sebenarnya sangat mudah. Kalau itu dikatakan maju, ukurannya hanya satu aja, nyakah dari Qori-Qoriah, Hafidh-Hafidhah, Muhaddisin, Muhaddisah juara tingkat kabupaten atau tidak? Apakah para Qori-Qoriah,
hafidh muhaddisin muhaddisah dari Kapanewon Ngemplak ini juara tidak di tingkat DIY atau di tingkat nasional. Ukurannya sebenarnya sangat mudah. Oleh sebab itu maka menjadi pengurus LPTG, menurut saya juga menjadi pengurus LPTG tingkat DIY di tingkat Sleman, yaitu di bidang kepelatihan. Kemudian oleh sebab itu mari kita sejak awal ini, pada hari ini kita menyamakan frekuensi kita. Kita sama-sama berniat ibadah untuk memajukan LPTG ini, berarti juga untuk memajukan, membumikan Al-Quran, terutama di Kapanewon Ngemplak ini. Insya Allah kalau kita sudah mulai hari ini, mulai detik ini, sudah frekuensinya sama, niatnya sama, mari kita dakwah bil LPTG. Itu saja. Jadi kalau kita sudah begitu, insya Allah rapat kita, gerakan-gerakan kita, semuanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya kira kita sama-sama semuanya sudah sama paham, sama hafal hadis yang sangat terkenal itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan sanad Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab bahwa innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Jadi kita menjadi pengurus LPTG apakah ada pahalanya atau tidak? Rapatnya besok itu di akhirat ada enggak pahala dari sisi lapangan kerja kita, lapangan dakwah kita dari LPTG Kapanewon Ngemplak. Insya Allah nanti di rapot kita akan melihat banyak sekali pahala yang tercatat karena dari amal kita, dakwah kita dari Kapanewon Ngemplak. Allahumma amin. Untuk kita dapat menjadi juara-juara di tingkat kabupaten maupun DIY maupun nasional, sudah barang tentu kita memang harus mengadakan program-program latihan yang permanen dan terpadu gitu. Yang pelatihan-pelatihan yang jangka panjang. Daerah Istimewa Yogyakarta ketika pada MTGN 2016 di Lombok itu ranking DIY itu hanya ranking 16. Kebetulan sepulang kita dari Lombok, Jeng Sultan itu memberikan kesempatan bagi kita untuk latihan selama 8 bulan. Latihannya 8 bulan. Biasanya kita paham kalau MTG itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Muhsin itu seperti organisasi mantenan yang gitu ya. Organisasi mantenan itu kan kita sibuk itu berapa hari menyiapkan apa-apa, setelah mantenan bubar gitu. Itu kan organisasi mantenan itu. Biasanya MTG kan mantenan itu. Maaf bagi para pejabat yang penting program terlaksana gitu loh. Setelah itu rata-rata itu penting programnya terlaksana gitu loh. Sedangkan pelatih itu bagaimana sebaiknya. Nah ini yang oleh Pak Muhsin akan dipadukan itu. Bagaimana program terlaksana, tapi keinginan para pelatih bagaimana sebaiknya gitu loh. Tidak hanya terlaksana, tapi apa yang terbaik bagi pelaksanaan itu. Dilakukan pelatihan selama 8 bulan dan alhamdulillah pada tahun 2018 di MTGN tingkat nasional di Medan Sumut kita naik rankingnya 100% menjadi kita ranking 8 tingkat nasional. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena tidak sombong, hanya sedikit cerita saja. Karena ketika kita akan berangkat ke MTG nasional 2016 di Lombok itu, ketika kita pamit pada Jeng Sultan memberikan kesempatan bagi kita para pelatih, monggo para pelatih kami diberi pemasukan. Kenapa dia itu jarang yang juara tingkat nasional itu? Kebetulan saya selaku pelatih memberikan diri untuk
izin pada sisi Tuhan untuk menyampaikan masukan bahwa sesungguhnya potensi SDM di DIY itu sangat-sangat hebat. Tidak kalah dengan SDM dari provinsi-provinsi lain. Kalau kita bicara Kabupaten Ngemplak, sesungguhnya SDM di Kabupaten Ngemplak itu tidak kalah dengan SDM yang ada di kecamatan-kecamatan lainnya di Sleman itu atau mungkin di kabupaten lain. Hanya memang yaitu tadi karena kita kurang mengembangkan sumber dayanya itu. Nah, akhirnya kami sampaikan bahwa kelemahan kita adalah karena pelatihan yang sangat-sangat cepat itu. Jadi kalau kita pelatihan itu 3 bulan, jadi MTQ nanti di bulan April, nasionalnya April, kita Januari baru seleksi. Udah pelatihan berangkat ke nasional. Cara begini adalah tidak mungkin akan juara untuk tingkat nasional. Itu sudah dapat kita lihat. Jadi mari kita para pengurus LPTQ Kapanewon Ngemplak ini sumonggo kita bareng-bareng. Tugas kita sebagai pengurus itu sebenarnya yang penting itu bagaimana kita itu cari sisik melek, istilahnya endengan mencari bibit-bibit itu. Kita sudah alhamdulillah ada pengurus yang dari Bapak Lurah, Ibu Lurah, Kepala Desa, kemudian itu nanti kita melihat kita dapat berhubungan dengan para pondok pesantren, para yai di pondok pesantren di TPA kita cari. Dan soalnya kita lihat kalau kemarin itu ada potensi, siapa yang ngurusi potensi itu. Kalau perlu kita itu modelnya jemput bola gitu. Di mana di daerah mana, di kelurahan mana ada potensi itu kita catat. Nah sekarang alhamdulillah yang tukang nyatet, tukang bola sisik itu sudah ada, yaitu pengurus LPTQ Kapanewon Ngemplak. Nah ini oleh sebab itu monggo kita semuanya insya Allah dengan demikian kita akan nanti di dalam lomba-lomba tingkat kabupaten ataupun tingkat DIY insya Allah kita akan banyak memberi kemajuan dan pada meraih juara-juara. Allahumma amin. Mungkin sedikit ini saja yang saya sampaikan, mungkin sarasnya ini nanti kita dapat dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Jadi intinya kesimpulannya kalau boleh saya menyimpulkan, monggo mulai detik ini kita menyampaikan frekuensi menggunakan niat yang sama bahwa marilah kita mulai hari ini kita berdakwah bil LPTQ dengan cara mencari bibit-bibit sebagainya untuk lomba yang akan datang. Dan kita siap-siap bahwa LPTQ Kapanewon Ngemplak maju atau tidak sangat tergantung seberapa jumlah juara nanti akan diraih di dalam tingkat kabupaten atau tingkat DIY. Walaupun yang lain juga tetap ada. Mungkin itu. Kemudian karena MTQ itu besok tanggal 5 dan 6 ini atas prakarsa dari Bapak Ketua LPTQ Kabupaten Sleman, kita akan menyerahkan sebuah buku makro kumpulan soal terutama di bidang musabaqah fahmil Quran. Ini nanti saya serahkan pada Kepala KUA untuk menjadi bahan materi di MTQ Kabupaten Sleman, bahwa khususnya pada soal MFQ bahwa semua soal yang keluar adalah berasal dari makro kumpulan soal ini ya. Ini nanti sama, apakah kebetulan saya juga kalau saya berikan bocoran di Sleman itu yang buat soal saya Pak,
Jadi upamanya kita kerja secara baik itu, saya kira saya juga melatihnya, saya kira masa orang menang kan itu ya. Ya kan? Ya. Saya itu orang Sleman tapi jadi kaya wong Bantul gitu. Karena saya selalu dikontak oleh orang Bantul, pelatihan terus di sana, lalu sih nggak bisa saya merasa haram kalau membicarakan soal. Tapi saya tidak salah kalau melatih dengan soal-soal yang akan keluar, kan gitu. Kalau saya ini soal yang akan keluar, namun bahasa pondoknya haram. Tapi kalau saya melatih soal-soal yang keluar, itu mubah diperbolehkan. Nah, oleh sebab itu monggo ya. Ini di Bantul besok tanggal 24, 25. Kemudian nanti MTQ di kota tanggal 27, 28. Itu sehingga soal nggih kula ngoten. Jadi kan kudune potensi ngoten iki dimanfaatkan itu. Mungkin itu saja.